Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa PKI IAIN Surakarta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah melalui online untuk berbincang-bincang tentang pengembangan pribadi konselor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan pribadi konselor melalui sifat-sifat Rasulullah. Sebelumnya biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Kitab ala hadhihi niyah wa kulli niyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Calon konselor itu perlu meneladani dan berusaha meniru apa yang menjadi sifat Rasul, sehingga nanti pribadinya menjadi baik. Saya pun juga sedang melakukan itu bersama-sama, belajar untuk dalam tanda petik menyerupai sifat wajib Rasul agar kita punya landasan kuat. Yang pertama adalah sidik. Jadi pribadi seorang konselor ya harus sidik, jujur dalam apapun. Tentu memang ini berat ya, tapi ya kita berusaha agar menjadi pribadi konselor yang sidik, yang jujur. Yang kedua, amanah. Tiap kali kita diberi satu tugas ya kita amanah. Misalnya menjadi ketua Remais, ketua Sinoman, ya kita amanah. Kita tuntaskan pekerjaan kita sesuai dengan standar-standar capaian yang sudah dibuat dalam raker rencana kerja, misalnya seperti itu. Sebagai anak yang hari ini menjadi mahasiswa IAIN, ya itu bagian dari amanat orang tua kepada diri kita, dan itu harus kita laksanakan secara baik. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu transparan ya. Bila kita melakukan satu aktivitas ya dalam program, visi, misi, terus kemudian keuangan ya, kita terbuka, transparan, tidak ada yang disembunyikan. Karena itu Rasul misalnya menerima ayat ya tabligh disampaikan transparan, tidak ada ayat yang disimpan oleh Rasulullah. Kemudian fatonah, cerdas. Seorang konselor dia harus cerdas. Istilahnya ketika ada problem dari klien itu bisa merespon secara cepat. Apakah akan dihandle sendiri atau alih tangan kepada konselor lain karena merasa tidak mampu untuk membantu persoalan yang dihadapi oleh konseli, klien istilahnya. Itu bagian dari kecerdasan. Misalnya konseli atau klien punya masalah hutang, ya tentu nalarnya adalah misalnya mereschedule, menjadwal ulang tentang bagaimana mekanisme membayarnya. Ada nggak aset yang bisa dijual untuk menutup hutangnya? Selain itu, karena kita
berbasis agama Islam ya, itu ya tetap meminta kekuatan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, dengan sholat tahajud misalnya, dengan duha, sholat taubah, wirid, tilawatil Quran. Itu juga bagian dari solusi, karena secara psikis, secara rohani juga perlu dikuatkan. Lawan dari wajib adalah mukhal, artinya tidak mungkin Rasul memiliki sifat 4 ini. Sehingga kita sebagai seorang konselor ya jangan sampai kizib, artinya bohong. Masa misalnya kita melakukan asesmen bohong ya, kemudian memberi treatment juga bohong, itu nggak bagus. Ya tetap tadi yang keterangan awal, yaitu sidik harus jujur, jangan sampai kita bohong. Kemudian yang kedua adalah khianat. Kita kuliah di IAIN merupakan amanat, ya jangan sampai dikhianati dengan misalnya tidak kuliah, tidak mengerjakan tugas, lulus tidak tepat waktu. Nah itu bagian dari khianat, jangan sampai kita seperti itu. Yang ketiga adalah kitman, menyembunyikan. Ya hasil dari wawancara, interview, asesmen ya memang harus disimpan rapi. Itu namanya amanah ya. Bukan terus misalnya kita punya ilmu ya jangan kita pendam. Justru kalau ilmu itu kalau kita sebar-sebarkan ya seperti air, dia akan sehat, akan bagus. Ilmu kalau kita sebarkan ya akan menjadi manfaat. Kalau kita bisa mencerahkan orang lain, memberi inovasi pada orang lain, memberi inspirasi. Kemudian yang keempat yaitu baladoh. Jadi seorang konselor ya harusnya smart, fatonah, cerdas, jangan sampai jahil, bodoh, tidak bisa memahami apa yang sedang dialami oleh klien. Seorang Rasul dia punya sifat jaiz. Selain tadi wajib, muhal, Rasul itu punya sifat jaiz. Jaiznya apa dari sifat Rasul itu? A'radul basyariyah. Rasul itu seperti umumnya orang-orang atau umumnya manusia. Misalnya Rasul itu makan, minum, tidur, senang, susah, sakit, dan lain-lain. Itu bagian dari sifat kemanusiaannya. Seorang konselor juga kayak gitu. Jangan sampai karena mendapat label seorang konselor misalnya terus jaim, ya murah mangan, murah turu, ya bukan gitu. Ya dia terus hidupnya susah, ya enggak. Ya kadang wajar lah kita melihat diri kita, jangan sampai terus konselor harus menampakkan dia seolah sehat terus atau senang terus, ya wajar seandainya kita ada sakit, susah, senang, itu bagian dari sesuatu yang wajar. Tetapi harus diingat ya, meskipun Rasul punya sifat jaiz a'radul basyariyah, itu bukan berarti terus Rasulullah itu seperti manusia, ya enggak, seperti manusia ya enggak. Beliau itu dibahasakan seperti kalyakutu bainal hajar, seperti mutiara bila dibandingkan dengan batu koral. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan secara online tentang bagaimana seorang konselor mengembangkan pribadinya melalui sifat-sifat wajib, mukhal, dan jaiznya Rasulullah. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, atensinya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan ketika mempresentasikan secara online ini karena waktunya terbatas. Dan saya berdoa semoga forum ini ada manfaat dan barokahnya.
Dari saya cukup sekian. Wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.